Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Bapak. Pada video kali ini Bapak ingin menjelaskan materi tentang operasi bilangan bulat. Sebelum Bapak menyampaikan, tidak bosan-bosannya Bapak menyampaikan protokol kesehatan. Yang pertama, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Yang kedua, menggunakan masker saat bepergian. Menggunakan masker saat bepergian. Yang ketiga, jaga jarak, social distancing. Baiklah, Bapak akan menjelaskan tentang operasi bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada pertemuan ini, yang pertama Bapak akan menjelaskan menggunakan metode garis bilangan. Nanti akan kita temui kelebihan dan kekurangan menggunakan metode garis bilangan. Yang perlu diperhatikan ini, bilangan bulatnya yaitu positif, 0 dan negatif. Operasinya tambah dan kurang saja kita batasi, tidak perkalian dan pembagian, belum masuk ke materi perkalian dan pembagian. Nah, hasil operasi pada garis bilangan ini dilihat dari titik pangkal, titik 1 sampai dengan ujung panah yang kedua. Baiklah, langsung saja Bapak akan memberikan contoh soal. Bapak hapus ini. Kita masuk ke contoh soal. Hitunglah 4 dikurang 6 sama dengan titik-titik. Yang pertama kita buat dulu, karena kita menggunakan garis bilangan, kita buat dulu garis bilangannya. Kita buat garis bilangan. Gunakan menggaris biar rapi. Kita tulis di sini angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai sini. Ini boleh tergantung nanti dilihat di soalnya, panjang garis bilangannya tergantung soalnya. Kita tulis di kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Kita samakan saja. Di sini positif 7, di sini negatif 7. Nah, perhatikan 4 di sini positif atau negatif? 4 di sini bernilai positif. Artinya tadi kalau dia positif, Bapak jelaskan, Bapak ingatkan kembali di DSD mungkin sudah dipelajari. Kalau dia positif berarti bergerak ke kanan, kalau positif, ini positif, ini arahnya arah ke kanan. Kalau negatif, arahnya berarti geraknya ke kiri. Arah ke kiri. Ini arah panahnya ke kiri. Nah, positif 4 berarti bergerak 4 satuan ke kanan. Ini panah satunya 1, 2, 3, 4 di sini. 4 dikurang 6. Berarti di sini 6-nya adalah negatif. Bukan langsung kamu tulis negatif 6 di sini. Ini artinya
bergerak ke kiri 6 satuan. Ini dari titik ini ya, titik pangkalnya di sini. Ya Bu, jangan di 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini panah yang kedua. Nah, berhenti di sini. Ya, di negatif 2. Jadi 4 dikurang 6 sama dengan negatif 2. Ini contoh yang pertama. Untuk lebih jelas lagi, Bapak kasih contoh lagi. Ya, Bapak kasih contoh yang kedua. Ya, ini Bapak hapus. Contoh yang kedua, hitunglah 2 dikurang dalam kurung negatif 3 sama dengan ya titik-titik. Nah, mungkin kalian bingung, ada 2 operasinya. Negatif di sini ada negatif. Nah, menggunakan garis bilangan kita harus ya jadikan satu operasinya. Ini Bapak ingatkan kembali, negatif ketemu negatif, ini perkalian negatif dengan negatif itu hasilnya apa tandanya? Jadi positif. Jadi 2 dikurang negatif 3 itu menjadi bentuknya berubah. Ya, 2 ditambah 3. Ini dia. Nah, baru kita bisa ya menggunakan garis bilangan untuk menjawabnya. Kita buat garis bilangannya. Nol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. 2 ditambah 3, 2-nya bernilai positif, berarti 2 satuan ke kanan. Ditambah 3 berarti bergerak lagi 3 satuan ke kanan. 1, 2, 3. Ya, berhenti di ya positif 5. Jadi 2 dikurang negatif 3 sama dengan itu tadi ya, kita rubah ya menjadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ya, jadi dengan 2 contoh soal ini ya semoga kalian memahami tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, tidak 2 saja ya contohnya, Bapak tambahkan lagi biar lebih paham. Kita masuk contoh yang ketiga. Ya, ini Bapak hapus contoh yang ketiga. Hitunglah negatif 4 dikurang 10. Langsung saja kita jawab. Ya, kita buat garis bilangannya. Garis bilangannya ini lebih panjang kayaknya ya dari sebelumnya, karena ini ada angka 10 ya, besar. Yang tadi sebelumnya kurang dari 10. Nah, sama seperti tadi kita buat di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10. Negatif 4 berarti bergerak 4 satuan ke kiri.
dikurang ya, dikurang 10 berarti bergerak lagi 10 satuan ke kiri. 1 2 3 4 5 6. Ya, baru 6. Masih kurang, kita tambah lagi. Negatif 11, negatif 12, negatif 13, negatif 14. Sampai di sini tadi 6 ya. Berarti di sini 7 satuan 8 9 10. Nah, berarti di sini ya, berhenti di sini. Panah yang kedua di negatif 14. Jadi negatif 4 dikurang 10 sama dengan negatif 14. Bisa kita lihat di sini ya, kelemahan ya metode ya menggunakan garis bilangan ini. Kalau angkanya kurang dari 10 ya, oke saja kita menggunakannya, mudah kita untuk memahaminya. Tetapi jika angkanya ya kurang dari ya, untuk negatifnya sini, jika angkanya kurang dari ya, kurang dari negatif 20 ya, kita kesulitan ya jika angkanya kurang dari negatif 20 atau lebih dari ya positif 20. Ini garis bilangannya ya, nanti lebih panjang daripada papan tulisnya. Jadi ini kelemahannya ya. Kelebihannya ya, kita dengan mudah memahami penjumlahan dan pengurangan itu ya, jika angkanya itu ya ini besar dari negatif 20 untuk yang negatif dan kurang dari 20 untuk yang positif, itu mudah kita memahaminya. Tetapi kalau besar dari kurang dari negatif 20 atau besar dari 20, kesulitan kita. Misalnya kita mau jumlahkan negatif 50 ditambah 200 sama dengan titik-titik. Ya, alangkah repotnya ya kita membuat garis bilangannya. Ini bisa-bisa melebihi dari panjang papan tulis yang ada. Ya, itu tadi Bapak sampaikan kekurangannya ya menggunakan ya garis bilangan ini. Jadi ya, sampai di sini dulu ya penjelasan Bapak tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan pendekatan garis bilangan. Ya, semoga ya penjelasan Bapak tadi ya bisa kalian pahami ya, dilihat dengan saksama ya agar betul-betul paham. Ya, sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Ya, kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.